Ini ada pengalaman yang menarik dari reporter, dari wartawan masa lalu ya, ketika saya juga masih muda, wartawan tersebut juga muda, sekarang udah tua sekali dia. Dia wawancarai seorang jenderal yang tidak mau bicara pada media karena urusan-urusan kantor, urusan politik, atau dianggap dia tidak mau bicara lah soal itu sensitif atau apa. Tapi wartawan ini membutuhkan keterangan dari dia ya. Apa yang dilakukan? Dipelajari tokoh ini ya. Dipelajari tokoh ini secara mendalam, lalu dia tahu bahwa tokoh ini, si pejabat ini hobinya adalah berkuda ya. Dia hobi memelihara kuda dan menunggang kuda. Nah, reporter ini lalu membuat permohonan wawancara soal kuda. Karena wawancara soal kuda, si sumber mau dong, ini soal kuda, ya hal yang menarik buat dia ya. Jadi dia mau menerima reporter ini. Tapi dia tidak tahu nih maksud terselubung dari si wartawan. Sebenarnya dia tujuan utamanya bukan wawancara soal kuda, tapi pertanyaan politik. Saya lupa pertanyaannya apa waktu itu ya. Lalu dia datang, dia ngobrol, dia wawancara 3 jam ya. 3 jam dia ngobrol soal kuda. Gimana dia hobi kuda, bagaimana dia beli kuda, mengendarai kuda, merawat kuda, dan lain-lain. Pokoknya soal kuda dan hobinya yang tersangkut dengan hobi diwawancarai panjang lebar untuk siap menjadi sebuah tulisan. Setelah 3 jam soal kuda selesai, menjelang pulang baru dia nanya soal itu dengan halus masuknya ya. Karena sudah akrab, akhirnya sumbernya terbawa ya. Dan dia mengatakan, menjawab pertanyaan si reporter tadi yang sudah disimpan baik-baik 3 jam dan dikeluar di saat-saat terakhir. Akhirnya dia dapat jawabannya. Lalu soal kuda ini bagaimana? Apakah dibuang? Tidak ya. Soal kudanya tetap ditulis ya. Tapi jawaban yang sepenggal itu yang dicari itu masuk ke berita yang lain. Jadi dia bikin 2 berita soalnya. Itu gunanya kita untuk mengetahui lebih detail tentang sumber kita. Kita jadi gampang masuk ke wilayah dia, ke hal-hal yang dia tadinya nggak mau sebut, ya akhirnya dia mau bertanya kita. Itu fungsinya bahwa kita mengetahui lebih lanjut. Terus daftar pertanyaan kepada sumber-sumber, kepada masing-masing sumber. Jadi dalam lembar penugasan banyak sumber ya. Nah, mestinya redaktur yang membuatkan penugasan itu, yang buat TOR atau yang buat assignment itu ya, mencantumkan nama sumbernya dan berikut pertanyaan masing-masing kepada sumber ya. Memang sih ada pertanyaan yang umum untuk semua sumber, tetapi untuk sumber tertentu, kan jabatannya lain, fungsinya lain, kita harus menyiapkan juga pertanyaan yang berbeda. Nah, setiap sumber berbeda-beda daftarnya ya. Jadi karena dia berbeda fungsinya, jabatannya, jadi pertanyaan juga berbeda-beda tergantung kompetensi si sumber atau jabatan si sumber. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya si Rahyong di awal, seandainya bahwa kita tidak dilengkapi dengan penugasan oleh bos kita, oleh redaktur kita, maka yang kita lakukan adalah membuat pertanyaan. Sebelum kita sampai ke, belum berangkat ya ke tempat tujuan itu, kita harus membuat sendiri. Kira-kira apa nih yang akan kita tanyakan, kita cari tahu dia dan buat daftar pertanyaan. Supaya kita nanti di sana tidak jadi bingung gitu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini persiapan yang kita lakukan sebagai reporter ya. Jadi kalau kita kemana-mana, yang paling penting adalah ya, di samping tadi pertanyaan-pertanyaan itu, juga ada hal yang kita perhatikan. Pertama, kita selalu membawa kartu pers dan ID lain. Sebab sumber berhak menolak kita untuk wawancara ya, dan kita bisa meyakinkan dia bahwa kita adalah wartawan beneran dengan menunjukkan kartu pers. Sebab sekarang banyak wartawan yang tanpa kartu pers ya. Wartawan bohong-bohongan yang ngaku wartawan banyak juga. Kemudian kita siapkan alat rekam suara atau gambar tergantung kebutuhannya apa ya. Kalau kita untuk televisi ya kita siapkan kamera televisi, merekam suara.
Kemudian kita siapkan juga notes atau pena. Tapi ini pesan saya, kalau kamu wawancara eksklusif dengan satu orang ya, jangan kamu menulis catatan kamu di HP kamu ya. Sebab si sumber nggak paham. Sebenarnya kamu menulis catatan hasil wawancara atau kamu jawab WA ya. Pada etika pergaulan sekarang, kalau kita lagi ngobrol dengan orang, kita dilarang memegang HP. Tidak sopan ya, tidak sopan jika kita sedang bicara dengan orang kita memegang HP. Kesannya kita tidak memberikan perhatian kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, lalu bagaimana kalau HP itu kita jadikan alat untuk menulis? Nah, itu dia. Kita kadang-kadang tidak tahu ya bahwa yang kita ajak bicara itu mengerti bahwa kita menulis di HP atau orang lain yang melihat ya. Nanti kita dianggap tidak menghargai sumber tersebut. Maka itu kita harus selalu membuat notes dan pena. Dan lembaran penugasan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tadi jika ada, ya kamu harus membawa. Dan lembaran penugasan ini sebenarnya tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain termasuk pada sumber ya. Sebab itu rahasia. Kalau misalnya lembaran penugasan itu jatuh ke ini kita ke apa namanya ke media yang lain buat jadi begitu. Satu lagi yang kelihatannya nggak penting tapi penting juga adalah pastikan Anda berpakaian yang pantas dan rapi. Wartawan Indonesia itu terkenal, bukan terkenal ya, zaman saya masih reporter, orang-orang tahu itu kalau ngeliat kita wartawan ya gitu kan. Kenapa dia tahu? Dari penampilan. Kita tuh selalu pakai jaket yang berlusuh, jaket itu dipakai naik motor, kemudian masuk ke pesta juga jaketnya nggak dilepas. Jadi kita tuh berbeda gitu loh ya, dari makhluk lain yang ada di pesta itu. Itu berbeda sekali dengan wartawan asing. Wartawan asing itu dia rapi ya, dia pakai jas ya, dia pakai pakaian yang baik sama dengan sumber, sehingga kalau mereka berada dalam pesta kita susah membedakan mana yang wartawan, mana yang tuan rumah, mana yang tamu lain yang biasa. Itu pakaiannya sama ya. Nah, saya banyak belajar ini dari wartawan asing soal-soal begini ya. Nah, dia rapi sehingga dia sumber itu merasa dihargai ya oleh wartawan bahwa dia memakai pakaian yang pantas. Nah, ini adalah slide terakhir. Nah, ini ya, ini juga tadi kaitannya dalam menjawab Sri Rahayu, siapkan daftar pertanyaan dan cara bertanyanya ya. Jadi, kalau kita nggak punya TOR ya, atau TOR itu nggak lengkap, kita harus menyiapkan sendiri. Pasti kita harus menyiapkan persiapan pribadi di samping persiapan yang dilakukan oleh redaktur melalui TOR-nya ya. Seorang reporter bisa saja mendapatkan tugas atau 2 ya, atau 3 orang atau beberapa TOR yang berisi topik yang berbeda. Jadi kalau kita jadi reporter sebuah media, setiap hari itu kadang-kadang tugasnya lebih dari 1. Gitu. Bisa jadi dari 2 redaktur yang berbeda, atau dari redaktur yang sama, topik yang sama, tapi sumbernya berbeda. Nah, untuk menjaga aman supaya kita nggak bingung ya, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan sendiri ya, yang di luar TOR ya. Jadi kamu bikin sendiri pertanyaannya ya, di luar TOR itu, termasuk pertanyaan di TOR tentunya supaya terjawab ya, untuk masing-masing sumber ya. Jadi kita membekali diri kita sendiri dengan daftar pertanyaan yang lebih detail ya. Jika pertanyaan sensitif, usahakan aja pertanyaan pembuka yang bersumber nyaman. Jadi kita tuh nggak boleh nanya tiba-tiba ketemu dia nanya, Pak, betul Bapak penyelidikan Tuhan, kamu bisa ditampar ya oleh sumber yang tidak sabaran. Kalau tujuan kita misalnya nanya itu, kita harus pelan-pelan nanyanya ya. Ajukan dulu membuat dia nyaman. Kayak tadi itu soal wartawan yang wawancara seorang pejabat yang jenderal, yang hobi kuda, dibikin dulu nyaman 3 jam. Kamu bayangkan dengan ngomong soal kuda, padahal tujuannya adalah mencari jawaban yang lain soal politik gitu kan. Kemudian, nah ini, saya juga belajar ini dari wartawan asing, beberapa kali bertemu dan melihat mereka bertanya ya, dan juga saya nonton film-film, saya suka nonton film-film jurnalistik di film. Mereka itu kalau buat pertanyaan, wartawan asing itu, pertanyaannya dijawab oleh sumbernya dengan sebenarnya yes or no saja gitu ya. Untuk yang pada umumnya mereka mengkonfirmasi saja. Jadi
wartawan asing itu dia rajin riset. Kalau sebelum dia wawancara dia riset tentang sumbernya, tentang topiknya, lalu dibikin pertanyaan. Pertanyaannya itu lebih banyak jawabannya yes or no. Artinya dia konfirmasi apakah benar begini Pak, apakah betul begini Pak. Lalu kalau misalnya dijawab yes, ya kan kamu aman. Kalau jawab no, berarti kan kamu jawab lagi, tanya lagi, boleh dijelaskan mestinya bagaimana Pak. Jadi sumber itu senang ya kita wawancarai karena kita dianggap teman diskusi. Jadi kita mempunyai bekal yang baik sehingga komunikasinya jalan. Banyak wartawan yang sebenarnya tidak ngerti apa yang ditanyakannya ya. Saya sering melihat itu. Wartawan cuma ngajuin handphonenya sekarang ya. Temennya yang nanya lalu dia pasang handphone direkam gitu kan. Dia juga nggak tahu apa yang ditanyakan dan juga nggak tahu apa itu penting apa enggak. Yang penting orang-orang pada wawancara diikutan wawancara gitu. Terus, nah ini penting juga kalau kamu wawancara, kamu jangan terlalu bersemangat kelihatan sehingga suara kamu menjadi agak tinggi gitu. Usahakan pertanyaan diajukan dengan suara yang datar. Jangan pernah bertanya dengan suara tinggi. Orang tidak nyaman nih mendengar kita bertanya dengan suara tinggi seolah-olah kita memerintah atau apa. Tapi kalau itu ditafsirkan suara tinggi itu dari yang sangat bersemangat tidak masalah itu. Tapi kan ada orang yang cetakannya itu suaranya tinggi, nah itu agak harus diperbaiki gitu sedikit. Ini semua slide-nya yang hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau kamu masih ada pertanyaan silakan. Melan Pak, izin bertanya. Ya, Melan. Nah Pak, dalam penulisan berita itu kan biasanya untuk menggait pembaca ya, kita tuh menyajikan dari judulnya dulu gitu. Judulnya itu harus kayak menggugah gitu Pak. Jadi jadi si pembaca tuh biar membaca dari awal sampai akhir gitu. Jadi dia penasaran beritanya itu apa gitu. Nah itu Pak dalam penyajiannya itu kan tadi ada beberapa kerangka-kerangka berita ya yang tadi sempat disinggung ya dalam pembahasan angle itu kan, angle maksudnya. Nah itu bagaimana ya Pak biar pembaca tuh mau membaca gitu, penasaran gitu dari awal gitu, dari pas dia lihat di scroll itunya kan, contoh nih berita online kan dari judulnya gitu sampai dia penasaran pengen baca sampai akhir itu seperti apa Pak penyajiannya? Jadi gini, untuk menulis judul ya, pada berita ya, bukan pada cerpen, bukan pada news features, tapi judul berita reportase ya. Judul pada berita reportase tadi seperti saya sudah sebutkan di awal kalau nggak salah ya,